Nah, saudara, setiap kali menjelang kenaikan Kristus, saya setiap kali mau Paskah, mau Jumat Agung, Paskah, kenaikan, Pentakosta, saya selalu mengadakan perenungan secara pribadi pada hari-hari semacam ini, karena ini semua adalah satu paket gitu, paket karya Kristus bagi manusia. Jadi Yesus berkarya itu, saudara, dari dia lahir sampai dia naik ke surga. Dan semua itu adalah maksudnya, semua itu ada gunanya. Tapi sampai hari ini kalau kita lihat, orang Kristen kebanyakan lebih memahami karya Kristus yang bersifat, atau karya Kristus di atas kayu salib. Itu memang luar biasa. Memang, saudara. Itu ajaib. Dan kemudian dia bangkit. Kebangkitan Kristus juga memberikan satu manfaat, satu arti yang luar biasa. Dan setelah bangkit, kita tahu 40 hari setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, kenaikan ke surga ini yang banyak orang enggak terlalu paham gitu, enggak terlalu, ya, berapa banyak sih lagu yang menyanyikan tentang kenaikan Yesus menurut saudara? Ada yang tahu? Ada yang pernah tahu lagu Kristen, lagu puji-pujian yang merayakan atau menyatakan tentang betapa betapa kenaikan Yesus ke surga itu sesuatu yang mulia atau yang bermanfaat atau yang memberkati kita. Jarang ya lagu tentang kenaikan Tuhan ya. Karena memang kenaikan Tuhan ini adalah satu hal yang sulit dimengerti, saudara-saudara. Karena secara manusia lebih baik Tuhan itu tidak pergi. Ya kan, saudara bisa bayangkan kalau kita jadi para murid, ngelihat dengan mata sendiri guru kita, majikan kita, orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, digantung di atas kayu salib tidak berdaya. Wah, semua orang lari meninggalkan. Kita juga lari, pasti kita juga kebingungan. Mana mungkin kok bisa Yesus yang begitu hebat tergantung di atas kayu salib, tidak berdaya, ditelanjangi, dipermalukan. Menurut saya kemarahan orang-orang Yerusalem, saudara, kalau lihat Via Dolorosa, orang-orang itu marah, dia lempari Yesus dengan batu, mencaci, meludah. Saya pikir orang-orang ini adalah orang-orang yang kecewa, karena mereka sebelumnya berharap bahwa Yesus jadi raja, ternyata kok disuruh pikul salib. Dan pada saat mereka tahu bahwa ini Yesus yang katanya itu Mesias, mereka begitu kecewa dan mereka menumpahkan kemarahan mereka ya di Via Dolorosa itu. Kan murid-murid juga tidak bisa apa-apa, saudara. Murid-murid juga tidak bisa ngomong, tidak bisa bela diri. Mereka juga bingung. Karena saudara, janji Tuhan itu begitu luar biasa dan kenyataannya seperti itu. Tapi kemudian, waktu Jumat Agung itu iman para murid kan, hancur semua toh. Dan Minggu mereka mendengar kabar kuburnya kosong. Dan mereka tidak bisa percaya. Tapi akhirnya mereka mau tidak mau harus percaya. Karena apa? Mereka ketemu dengan Yesus yang bangkit. Mereka ketemu sendiri, mereka lihat dan mereka ketemu. Saya percaya itu pasti sangat bersuka cita para murid ini. Dan harapan mereka kemudian melambung tinggi. Sangat melambung tinggi. Kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama. Ini adalah cerita di mana masa-masa 40 hari menjelang kenaikan Yesus ke surga. Kenapa saya ambil khotbah ini, saudara? Karena bagi saya, kalau saya tarik itu ke zaman ini, hari-hari ini sebelum Yesus naik ke surga kan, ini adalah hari-hari yang akan kita pelajari bersama pada sore ini. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalau saya baca untuk saudara ya. Kisah Rasul 1 ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara lihat ya. Dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa
Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, selama 40 hari, saudara, Yesus itu terus-menerus menampakkan diri. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kepada para murid bahwa dia hidup. Dia nggak mati, dia bangkit. Dan saya percaya ini sebuah kesukaan yang sangat besar. Sangat senang, saudara. Dan dia kemudian mengajarkan kembali. Dan dia bersekutu lagi dengan murid-muridnya. Dan dikatakan di Alkitab, dia berulang-ulang apa? Topik utamanya apa, saudara? Kerajaan Allah. Selama 40 hari, Yesus itu kayaknya nggak ngajar yang lain gitu. Selama 40 hari dia terus ngomong tentang kerajaan Allah. Nah, saudara, saya ingin berikan background-nya begini. Para murid ini sangat berharap bahwa Yesus itu jadi raja. Raja betulan gitu. Kayak kita ini mau pemilu, mau pilih presiden. Nah, murid-murid ini berharap Yesus itu jadi raja Israel. Karena waktu itu Israel dijajah. Nggak punya bangsa. Nggak ada bangsa, negara Israel itu tidak eksis, tidak ada waktu itu. Sudah ratusan tahun. Mereka punya kitab Taurat, kitab sejarah mereka, yang menyatakan bahwa Israel dulu itu jaya. Dipimpin oleh Raja Daud. Habis Daud, Salomo. Waduh. Di zaman Salomo itu perak itu tidak ada harganya. Saking sukses, saking hebat, saking jayanya kerajaan Israel. Sampai perak itu dianggap logam tidak berharga. Coba. Begitu kaya raya zaman Salomo. Dan mereka masih ingat, mereka membaca kisah itu dari kecil orang-orang Israel ini, para murid ini. Dan sudah ratusan itu sudah kira-kira, waktu itu kira-kira sudah 1000 tahun yang lalu itu, sejarah itu. Dan mereka kemudian sampai zaman raja-raja berlalu dan mereka akhirnya jatuh ke dalam perbudakan, diperbudak, dibuang, dijajah oleh Babilonia, kemudian dijajah, Babilonia runtuh, dijajah lagi oleh Media Persia, saudara. Media Persia runtuh, Yunani masuk, dijajah Yunani. Yunani runtuh, Romawi masuk, dijajah Romawi. Nah, pada masa Yesus ini, umat Israel sudah muak dengan penjajahan. Bangsa Indonesia dijajah Belanda berapa? 350 tahun. Bangsa Israel dijajah orang berapa? Lebih dari 400 tahun. Muak sudah. Jadi pada saat Yesus datang dan mengatakan bahwa akulah Mesias, dan kemudian Yesus itu melakukan memberi makan 5.000 orang, melakukan mujizat demi mujizat, mereka dengan segenap hati percaya bahwa He is the coming King, dia ini Mesias. Dan setelah dia bangkit, yang diomongkan Yesus itu cuma kerajaan. Nah, kalau saudara jadi murid Yesus pada saat itu, apa yang saudara pikirkan? Segera Yesus akan mengusir penjajah dan dia akan segera mengambil tahta, memulihkan kejayaan Israel. Makanya ditanya di sini, mereka akhirnya tanya, Tuhan, maukah engkau pada masa sekarang, pada masa ini, memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-6. Karena Yesus sebelumnya berjanji begini, pada satu kali ketika ia makan bersama dengan mereka, Yesus bilang gini, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Nah, Yerusalem itu ibu kota gitu. Kamu jangan ninggalin ibu kota ya. Sebentar kamu akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, orang kalau sudah pikiran pada murid ini, saudara, ini sudah dekat kudeta gitu. Sebentar lagi kami semua akan dikasih kesaktian, dikasih Roh Kudus. Jangan ninggalin ibu kota. Tunggu waktunya sebentar lagi. Jadi mereka langsung tanya, Tuhan, maukah engkau pada sekarang ini memulihkan? Tuhan, sekarang ya Tuhan ya. Sekarang ya.
Apa sekarang? Pulihkan Israel. Jadi mereka sangat berharap. Saya akan ajak saudara membuka beberapa bagian firman Tuhan terlebih dahulu. Kita lihat janji Yesus kepada para murid itu kayak apa, saudara. Matius pasal yang ke-19. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Saudara punya Alkitab boleh buka. Kalau bisa muncul di sini lebih baik. Matius 19 ayat yang ke-25. Matius 19 ayat yang ke-25. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kisah Matius ini terjadi waktu ada seorang anak muda kaya, anak muda yang saleh, kaya, pemimpin, datang kepada Yesus, bilang, guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus bilang sama anak muda itu, kamu harus ini. Gitu. Oh, itu semua sudah kulakukan sejak masa mudaku. Terus Yesus bilang begini, pergilah, jual semua hartamu, dan kembalilah ikut aku. Dan kemudian anak muda ini pergi dengan sedih karena dia orang kaya, saudara. Dia tidak sanggup jual semua hartanya. Dan Yesus kemudian membuat sebuah komen, dia membuat satu status di Facebooknya, lebih mudah seorang unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Nah, status ini menggemparkan para muridnya. Karena apa, saudara? Siapa yang bisa diselamatkan ini? Ya kan, itu tadi kita baca. Yesus bilang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Nah, Petrus kemudian mikir, aku ini sudah meninggalkan semuanya. Ya kan, Petrus ini waktu dipanggil Yesus, dia itu memang bukan orang kaya. But anyway, Petrus ini sudah meninggalkan semuanya. Pekerjaannya ditinggal, perahunya ditinggal, jalannya ditinggal. Dia meninggalkan rumahnya, dia meninggalkan keluarganya. Bahkan dia kemungkinan besar ini dia juga meninggalkan istrinya. Bukan cerai, tapi dia sudah ikut Yesus dan istrinya di rumah gitu. Petrus kemudian mikir, lah, tadi kan Yesus bilang bahwa ini anak muda ini disuruh jual semua dan ikut aku. Sekarang kami yang sudah ninggalin semua ikut Tuhan, kami dapat apa nanti? Nah gitu. Dan Yesus kemudian membuat beberapa janji, saudara. Salah satu janjinya yaitu di kerajaan yang akan datang, kalau dia bertahta nanti, ya kan? Jika anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Jadi saudara bisa berpikir bahwa kembali lompat ke masa Kisah Rasul itu, murid-murid ini pikirannya sudah begini. Sebentar lagi Yesus akan bertahta dan kami ini akan diberi Roh Kudus dan kami akan duduk di 12 tahta menghakimi Israel. Saudara nangkap ya? Yang dipikirin itu begitu. Jadi mereka sangat excited, mereka sangat bergairah. Wah, yo iki sih tak enten-enteni gitu. Kapan lagi, saudara? Ini Yesus sudah mati, sudah bangkit lagi. Wah, ini sudah mantap sudah. Tetapi yang tidak disangka adalah bahwa setelah ngomong begitu, setelah pesan-pesan begitu, Yesus bilang kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, gak keberatan jadi saksi merintah kok. Maksudnya itu menyatakan pekerjaan Yesus sebagai 12 menteri. Ya mau dong. Gitu. Dan dilalah kok Yesusnya tiba-tiba terangkat ke surga. Dan mereka ini hal yang tidak diduga kalau menurut saya. Mereka tidak expect bahwa Yesus akan naik ke surga begitu. Yang mereka harapkan apa? Maukah engkau sekarang ini, sebentar lagi lah, memulihkan Israel? Kami sudah siap semua ini. Begitu Yesus naik ke surga, mereka, saya pikir nih, ini imajinasi saya, ya mereka sudah biasa kaget gitu.
Sudah kaget kena matinya Yesus, kaget kena bangkitnya Yesus, dan kaget karena Yesus suka diam-diam muncul di tengah-tengah mereka, di ruangan tertutup terkunci, Tuhan Yesus bisa muncul gitu. Sudah biasa kaget, kali ini Yesus naik, mereka pikir ini the next surprise gitu. Oh surprise, naik ke surga, luar biasa. Oh betapa saktinya, ilmunya makin tinggi. Sakti mandraguna, sebentar lagi jadi raja. Akhirnya mereka nunggu di bawah, mereka lihat, sampai mereka lihat ke atas terus. Dan mereka memandang ke atas, gak turun-turun. Sudah, mereka mungkin sudah dangak terus, karena apa? Mereka tunggu. Yesus ya mungkin, ya Yesus ya gitu sih, suka ngilang, suka muncul, suka ngilang, suka muncul. Kali ini mungkin dia naik, barangkali dia turun sebentar lagi. Sampai datanglah dua orang malaikat ya, datang malaikat dan mengatakan, hei orang-orang Galilea, apa yang kamu lihat? Kamu lihat apa? Gitu. Yesus ini yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama. Dan sejarah kemudian berlanjut, saudara tahu mereka nunggu di Yerusalem, akhirnya mereka sungguh-sungguh menerima kuasa Roh Kudus itu di hari Pentakosta. Dari sini ada 3 hal yang saya ingin bagi kepada saudara. Ada 3 kebenaran. Yang pertama saudara, tentang kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu rupanya tidak pernah dimaksudkan untuk bersifat materi. Ini yang pertama. Kerajaan Allah itu tidak pernah dimaksudkan untuk bersifat geografis, politis, finansial, jasmani. Tidak. Waktu Yesus membuat janji, malah kalau saudara dikatakan yang tadi, barang siapa yang kehilangan ininya akan dikembalikan 100 kali lipat. Di kitab Markus, barang siapa kehilangan rumah, ladang, istri, anak, saudara, demi aku, mereka akan menerima pada saat ini juga. Ini janjinya. Saya akan buka untuk saudara. Markus pasal yang ke-10. Ya, saudara lihat. Markus 10 ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Titik 2. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Sekarang ini dia akan terima 100 kali lipat. Nah ini kalau kita tafsirkan secara jasmani ya saudara, ya gak masuk akal gitu. Kehilangan ibu 1, masuk terima ibu 100, saudara. Buat apa mama 100? Kebanyakan, saudara. Kehilangan saudara, punya saudara 3 orang, meninggalkan 3 orang saudara, dapat 300 saudara. Secara fisik. Kan bukan itu maksudnya. Tapi janji Yesus ini bagi para murid, itu saya rasa ditafsirkan dengan begitu harfiah gitu. Nah, seperti pada zaman sekarang, saudara-saudara, banyak orang Kristen itu memahami kebesaran Allah, memahami berkat Tuhan, itu terlalu materialistik menurut saya. Yang dikatakan berkat Tuhan, berkat kerajaan Allah, itu diterjemahkan terlalu jasmani oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Oh, anak raja. Anak raja itu artinya apa? Anak raja itu artinya, saudara kalau beli baju harus beli baju yang paling mahal. Saudara kalau naik kendaraan harus kendaraan yang setir bundar, nggak boleh setir lurus. Ya, ada datang dengan setir lurus, pulang dengan setir bundar ke gereja, nyolong di parkiran, saya nggak tahu. Itu dia. Yesus itu first class. Kalau waktu dia masuk ke Yerusalem, dia minta keledai yang belum pernah dinaiki orang. Artinya apa? Kalau beli kendaraan harus baru. Tafsirannya begitu. Keledainya Yesus itu dinaiki itu belum pernah ditunggangi orang. Artinya brand new, ya toh? Jadi kalau anak raja beli mobil harus brand new. Saudara boleh percaya boleh enggak, ini diajarkan. Dan kita, kalau saudara nggak waspada, kedagingan kita tuh sangat setuju dengan hal itu. Siapa enggak mau punya mobil baru? Angkat tangan. Kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan muncul di sini, kayak jin, jus, milih mobil bekas atau mobil baru. Saudara milih apa coba? Ya mobil baru toh. Kenapa? It fits the flesh. Itu cocok dengan kedagingan kita.
Nah, masalah kerajaan Allah, saudara, kita perlu hati-hati bahwa jikalau kita memahami kerajaan Allah secara daging, saudara akan salah kira, saudara akan kecewa mungkin. Bahkan kadang-kadang saya dengar kesaksian, cari parkir nggak dapat, berdoa Tuhan, anak raja harus dapat parkir yang paling enak. Akhirnya dapat parkir yang dekat gitu. Wah, ini anak raja katanya. Ya secara dunia betul, saudara, kalau bos besar, parkir harus paling dekat dengan pintu, nggak usah jalan jauh. Dan kita kemudian menafsirkan nilai-nilai kerajaan, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita merasa bahwa kita ini pantas menerima kemewahan, kenyamanan yang juga dicari oleh orang-orang dunia. Betul apa betul? Iya. Kita rindu, kita diberkati, kita ditolong, Saudara, saya tidak anti berkat jasmani. Saya juga tidak anti satu kehidupan yang baik. Puji Tuhan kalau kita semuanya diberkati, bisa punya kehidupan yang baik secara dunia, puji Tuhan. Tapi sesungguhnya nilai atau kejayaan kerajaan Allah, kemegahan kerajaan Allah itu tidak terletak dalam hal-hal yang bisa kita sentuh dan kita lihat. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18 kalau nggak salah mengatakan bahwa kami ini tidak memperhatikan apa yang kelihatan katanya. Karena yang kelihatan itu selalu bersifat sementara, tapi kami ini memperhatikan, mencermati yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. The kingdom of God itu tidak bisa dilihat. Sebab itu ia bersifat kekal, saudara-saudara. Ini poin saya yang pertama untuk orang Kristen. Saya melihat banyak orang Kristen itu akhirnya salah jalan, saudara. Salah arah, kenapa? Yaitu berpikir bahwa kerajaan Allah itu membuat mereka menjadi high society secara dunia. Nah itu dia. Pendeta misalnya. Zaman dulu orang bilang, pendeta itu tidak boleh kaya. Mungkin. Harus sederhana. Terus akhirnya berubah zaman, orang bilang, siapa bilang pendeta tidak boleh kaya? Pendeta harus tampil mewah, harus menunjukkan bahwa Tuhan itu kaya. Tuhan kita maha kaya. Mosok hambanya melarat-larat. Dua-duanya salah. Karena apa? Mengukur nilai kerajaan dengan hal yang fisik. Baik perkataan bahwa hamba Tuhan tidak boleh kaya, maupun hamba Tuhan harus kaya. Dua-duanya keliru. Karena tolak ukurnya itu materi. Jadi bagi saya, seorang hamba Tuhan bagaimana? Seorang hamba Tuhan, ya hiduplah sebagaimana orang biasa hidup. Secukupnya, sepantasnya, bagaimana hidup itu memuliakan Tuhan. Kerajaan Allah itu di mana? Kerajaan Allah itu di hati kita. Berwujud apa? Berwujud value, nilai, mentalitas. Itulah the kingdom of God. Tidak kelihatan, saudara. Saudara kalau cermati hidup para murid setelah ini, mereka tetap tidak naik ke pemerintahan. Tidak ada para murid yang ikut pemilu akhirnya. Tidak ada, saudara. Terlibat di Roma atau jadi bupati. Tidak ada. Mereka semua akhirnya nih, ujung-ujungnya mati yang ngenes semua kok. Petrus disalibkan terbalik, yang ini dihukum mati. Paulus dipenggal dan. Ada sejarahnya semua. Matinya nggak enak, matinya dalam keadaan gagal secara duniawi. Tapi mereka ini orang-orang yang mendirikan kerajaan Allah. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan dampak dari pelayanan 12 murid dan sekian murid-murid Kristus ini, saudara-saudara. Sekali lagi, saya sangat prihatin dengan orang-orang Kristen yang terbuai dengan kemegahan kerajaan Allah yang dipandang secara finansial, secara fisik. Apa sih kebanggaan kita sebagai orang Kristen? Secara dunia, orang Kristen tidak ada yang bisa dibanggakan. Serius. Selain daripada value, nilai, moralitas, prinsip, ketegasan. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Kita mengatakan, apa yang dipandang bodoh oleh dunia, itu yang akan Allah bangkitkan di tengah-tengah kita. Jadi saudara, nilai-nilai kerajaan yang Anda punya, itu di dunia gak laku. Serius, gak laku. Itu yang pertama, about the kingdom of God. Jadi kalau bilang, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Apa artinya? Apakah hidupmu harus lebih mudah? Apakah saudara harus menjadi orang yang no?
Apakah berarti otomatis kamu kalau kerja akan jadi sukses? Tidak. Biarpun saudara anak raja, segala raja, kalau malas kerja ya tetap melarat, saudara. Jangan saudara pikir kau Kristen kemudian hidupmu akan dibuat mudah. Tidak. Kita ini sama-sama susahnya. Kalau kerja nggak rajin, ya nggak diberkati. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam segala usaha kita ya gagal, saudara. Walaupun anak raja, anak Allah, sekalipun pelayan Tuhan kayak apapun, kalau saudara tidak bekerja, tidak punya etika kerja, tidak punya semangat kerja yang jauh melebihi orang lain, saudara juga tidak akan bisa menonjol. Jadi rupanya menjadi warga kerajaan itu tidak memberikan kemudahan apa-apa bagi saudara. Amin. Ini berita yang kok kono ya. Ya memang begitu kok. Karena apa? Karena kalau Yesus waktu dia bangkit, saudara, itu sudah kuasanya sudah kembali. Istilahnya gini, keilahiannya tuh, sisi Allahnya tuh sudah 100%. Itu dia sudah dalam kondisi yang sempurna. Itu tubuh Kristus yang sudah bangkit itu sudah tidak bisa mati lagi itu. Tidak bisa lapar, tidak bisa mati lagi. Saudara kalau lihat katanya lubang pakunya masih utuh itu kan. Itu bukan tubuh begini. Tidak ada tubuh begini bisa bertahan dengan lubang di sini, saudara. Itu sudah bukan tubuh daging dan darah lagi itu. Itu tubuh sempurnanya. Itu tubuh kemuliaan. Yang tubuh Yesus waktu dia bangkit, itu sama dengan tubuh kita nanti. Kalau kita di akhir zaman, kita dibangkitkan lagi, kita terima tubuh yang seperti itu. Itu tubuh yang tidak bisa mati. Gak tahu ditembak, gak mempan mungkin menurut saya. Itu sudah tubuh surgawi yang dipakai itu. Jadi kalau dia mau membangkitkan, mendirikan sebuah kerajaan yang jayanya kayak Salomo, bisa. Dia bisa datang ke istana Pilatus, istana Kaisar, dan dia bisa merobohkan pemerintahan Romawi pada saat itu dengan satu firman. Bisa, saudara. Bisa. Tapi dia nggak lakukan. Karena kerajaan Allah itu tidak seperti itu rupanya. Nanti mungkin di akhir zaman kita akan melihat kejayaan kerajaan Allah yang seperti yang kita impikan itu. Jadi pada hari-hari saudara belajarlah untuk melihat bahwa kebanggaan kita apa? Kebanggaan kita ini kepada Kristus, kepada nilai-nilai kerajaan Allah yang memang gak kelihatan. Kebanggaan kita itu apa? Itu kehinaan bagi dunia. Kebanggaan kita apa? Itu kebodohan bagi orang dunia. Orang Kristen itu bodoh. Mosok semua korupsi dia ndak. Masa dia begini-begini. Masa. Ya itulah kebanggaan kita. Kemegahan kita ialah Kristus. Soal kerajaan Allah. Yang kedua saudara, yang ingin saya sharing kepada saudara bahwa begini. Kebenaran tentang kita. Yang pertama itu kebenaran tentang kerajaan Allah. Yang kedua saya ingin bagikan kebenaran tentang kita. Saya tidak habis pikir, mengapa Yesus cuma menyediakan 40 hari. Murid-murid ini secara manusia tidak siap, saudara. Saudara gini, setelah Yesus ngomong tentang kerajaan Allah, aku akan memerintah, kerajaan, dia pergi. Seolah gini, berarti kerajaan itu aku serahkan kepadamu. Kamu yang urus. Tak begitu sih. Ya toh. Ya sih, rajanya loh, lakon itu pergi. Habis tinggalin pesan banyak. Jadikan semua bangsa muridku, engkau akan memegang ular, engkau akan minum racun dan tidak mati. Diberi janji-janji yang luar biasa, saudara. Mereka, kalau saya jadi murid, saya bilang gini, wes, apapun saya jalani, pokok Yesus ada bersama dengan aku. Kan gitu. Berani loh mereka kalau Yesus ada. Rupanya Yesus kemudian betul-betul pergi. Meninggalkan mereka, saudara. Kalau saya goncang, saya gamang. Saya ini baru kenal Yesus 3,5 tahun. Itu pun baru ngerti ya terakhir ini, dia harus mati, harus bangkit. Demi ini. Jadi rupanya mereka ngerti misi penebusan itu ya 40 hari itu baru belajar. Itu toh. Masih gamang, belum apa-apa, 40 hari sudah ditinggal. Disuruh apa? Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di kota ini, Samaria, sampai ke ujung dunia. Itu tugas yang berat. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata di Matius. Pesan-pesan, ini pesan-pesan terakhir yang bagi mereka loh. Semua akan kulakukan Tuhan, tapi coba tinggal gitu loh. Ternyata Yesus pergi, naik. Kebenaran tentang kita begini saudara-saudara, bahwa Tuhan itu saudara, dia itu percaya sama kita.
Kita percaya sama Tuhan, ya, tapi Tuhan juga percaya sama kita. Ini pertaruhan, saudara-saudara. Kita sebentar lagi kan mau pemilu toh, tahun 9 Juli. Siapa calonnya? Jokowi sama Prabowo. Dua orang ini at least adalah dua orang terbaik di Indonesia. Ya enggak? Meskipun yang satu lebih baik. Yang satu kurang baik. Tapi dua orangnya adalah dua orang yang terbaik di Indonesia. Mereka ini bukan orang-orang biasa, mereka ini orang-orang terbaik, kualitasnya luar biasa. Untuk dipercayakan sebuah negara yang bernama Indonesia, kita memilih orang-orang yang terbaik. Track recordnya terbaik, saudara. Nah ini untuk mendirikan kerajaan Allah. Yesus itu memilih 12 orang yang para nobodies kalau menurut saya. Siapa murid-murid ini? Milihnya loh sembarangan. Kalau sudah lihat kalau Yesus milih murid-muridnya. Yesus itu memang doa sebelum milih murid. Semalaman kalau kita bilang. Tapi pas milih itu gila saudara. Dia jalan di tepi pantai. Kelihatan Petrus itu baru datang. Baru jaring ikan. Ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Menutuk saudara. Tidak ada wawancara, tidak ada audisi. Tidak ada tes dulu, isi angket dulu, tidak. Lihat Petrus, ikutlah aku. Ketok Andreas, ikutlah aku. Langsung, saya gelebat kalau sudah lihat cara Yesus milih murid-muridnya. Langsung, ayo, sama gelem. Kamu ikut aku, kamu ikut aku. Gitu. Sampai keliru sitok, toh, Yudas Iskariot. Ya. Dan orang-orang seperti ini juga yang kemudian dalam 40 hari tok ditinggal. Gak dibekali ilmu pemerintahan, gak dikasih cara mengelola administrasi gereja, gak dikasih cara berdoa, doain orang sakit, doain orang lumpuh. Mereka saya nggak tahu, saya rasa nggak diajari. Mereka memang cuma lihat gitu, mereka cuma lihat Yesus berbuat mujizat. Yesus nggak ngajari resep 5 langkah membuat 5 roti kasih makan 5.000 orang misalnya gitu. Tidak ada tipsnya. Doanya apa? Kalau kamu punya roti cuma 5 kasih makan 5.000 orang itu doanya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada. Suruh bikin kerajaan, maksudnya dipercayakan yang namanya the kingdom of God. Terus gak dimodali apa-apa. Menurut saya ini sebuah kepercayaan yang sangat besar. Saya takjub dengan pemikiran ini. Ternyata orang-orang biasalah yang dipercayai kerajaan Allah. Bukan Superman. Tidak ada satupun di antara murid-murid Yesus itu orang-orang yang pinter. Yang sekolah. Tidak ada, saudara. Not even one. Nanti setelah itu adalah Saulus yang lulusan perguruan tinggi teologi. Tapi murid-murid original itu siapa? Nobody. Ya. Injil Matius. Ya toh? Matius itu bukan murid original Yesus. Markus lagi, itu bukan orang Yahudi. Markus itu orang asing, muridnya Petrus. Lukas, ya bukan muridnya Yesus. Yohanes yang langsung muridnya Yesus. Saudara baca Injil Yohanes, strukturnya gak karu-karuan, karena memang Yohanes bukan orang pinter. Saudara lihat bahwa, nah sekarang saya ingin tanya kepada saudara, Anda siapa? Saudara mengatakan, aku ini Kristen biasa, ke gereja seminggu sekali wis untung, begitu? Aku ini orang yang penuh masalah, aku ini butuh ditolong Tuhan, aku ini aku ini tidak ngerti apa-apa, aku ini kurang rohani, aduh kerohanianku sangat rendah, aku ini banyak dosa. Saudara tanya kepada dirimu, siapa engkau? Kalau saudara menjawab bahwa aku ini bukan siapa-siapa secara rohani, saya katakan kepada saudara, kerajaan Allah dipercayakan kepada saudara. Justru kalau saudara mengatakan, siapa aku? Aku ini orang paling jago Alkitab. Aku ini orang yang paling kenal Tuhan. Aku ini tiap minggu 3 kali naik turun surga. Kalau saudara jawab begitu, kerajaan Allah bukan untuk saudara.
Nah, saya kepingin ini, saudara. Ada satu kesadaran di antara umat Kristen. That you are the higher. Engkaulah pewaris kerajaan surga itu. Yesus bahkan bilang gini, berbahagialah engkau yang miskin. Karena engkaulah yang punya kerajaan surga. Kerajaan surga itu dipercayakan kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang merasa rendah diri, orang-orang yang memang tidak punya kekuatan apa-apa. Dia pilih khusus orang-orang seperti ini hanya supaya menunjukkan bahwa the unshakable kingdom, kerajaan yang tidak bisa digoncangkan itu akan dibangunnya di dalam diri setiap Anda. Jadi saudara-saudara, jangan pandang dirimu terlalu lemah, begitulah menurut saya. Kita memang harus mengakui kelemahan kita. Tapi pada saat kau mengakui kelemahanmu, sadarilah bahwa God Himself, Allah itu sedang memanggil saudara untuk menjadi pelaku-pelaku, pembangun-pembangun kerajaan Allah. Saudara mengatakan, aku? Siapa? Aku? Ya, Anda lah. Saudara bilang, aku tidak bisa khotbah, bahkan ke gereja pun aku harus nyari kakiku. Gereja lo males gitu. Makanya saya bilang, saudara, mungkin saudara tidak bisa, saudara mungkin nggak bisa betul-betul in dalam hal spiritual, because you don't know who you are. Karena saudara nggak sadar bahwa pada saat engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tidak sadar bahwa kerajaan Allah itu dipercayakan kepada saudara. Engkaulah yang harus menjadi saksi-saksi itu. Dan untuk itu dikatakan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita itu supaya kita itu betul-betul berfungsi menjadi warga kerajaan, saudara-saudara. Zaman sekarang ini banyak orang Kristen karismatik, Roh Kudus itu dijadikan obat bius, gitu. Hanya penuh Roh Kudus supaya feel good, supaya enteng. Ya, pakai gereja beban berat, pulang jadi ringan. Kayak minum obat penenang. Loh, saya percaya, saudara, bahwa kalau kita ketemu Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera. Tetapi tidak seperti dikatakan oleh Karl Marx gitu. Agama itu seperti candu katanya. Ada betulnya. Kenapa? Ada banyak orang Kristen menyembah Tuhan sebagai candu. Mereka cuma hanya sekedar berharap jalan keluar instan dari persoalan-persoalan mereka. Dan mereka berharap Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bisa membuat mereka melupakan masalah mereka. Tidak. Fungsi Roh Kudus bukan itu. Fungsi Roh Kudus diberikan supaya saudara, engkau dari orang-orang biasa, engkau menjadi orang-orang yang luar biasa, yang melakukan hal-hal yang sama yang Yesus lakukan di dunia ini. Roh Kudus itu memberikan kepada saudara kuasa yang sebesar Yesus. Itu fungsinya. Bukan cuma saudara bisa merasa nyaman, merasa enak, terus jadi mapan. Ada yang ngajari, orang Roh Kudus itu roh yang kaya. Orang penuh Roh Kudus pasti dibuat kaya secara materi. No. Bukan itu tujuannya. Kalau Anda penuh Roh Kudus, saudara tahu, setelah Injil, maksudnya setelah saya suka dengan kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul ini, bahasa Inggrisnya lebih cocok. Ini kitab yang judulnya itu Tindakan, Acts. Jadi rupanya kematian Yesus itu melunasi dosa kita. Kebangkitan Kristus itu memberi kita status baru sebagai anak. Kenaikan Yesus memberi kita kuasa untuk kita itu bertindak. Orang Kristen itu bertindak. Orang Kristen itu bukan bukan konsumen, bukan orang yang mengenyangkan diri. Orang Kristen itu orang yang diperlengkapi, ditebus, dikuatkan, diurapi untuk bertindak. Sebagai apa? Sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai agen kerajaan yang harus mendirikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu tugas setiap kita. Tugas Anda. Tugasmu yang paling belakang. Whoever you are. Apapun status sosial saudara. Apapun pendidikan Anda. Saya nggak tahu. Apapun kondisi Anda pada hari ini. Kalau engkau menyebut dirimu Kristen. Ini adalah tugas Anda. Untuk memuridkan. Menjadikan setiap bangsa murid Kristus. Untuk pergi dan menjadi saksi. Itu tugas saya, tugas saudara. Untuk itulah Roh Kudus diberikan. Untuk itulah hidup Kristen menjadi hidup yang sangat menggairahkan.
Saudara tahu kenapa gereja pecah-pecah, bertengkar. Menurut saya, orang Kristen kalau mandek ini saya menyebut Kristen 40 hari. Maksudnya apa? Orang Kristen itu berhenti di masa 40 hari ini. Just enjoying the presence gitu. Nikmati kehadiran Yesus yang bangkit. Siapa tidak senang, saudara? Bersekutu dengan the risen Christ. Tapi mereka tidak menyadari soal bahwa Yesus itu sudah pergi. Roh Kudus diberikan, mereka harus kerja, jangkau jiwa, memuridkan. Kalau nggak lakukan itu, apa yang terjadi? Ya bertengkar satu dengan yang lain orang Kristen itu. Suka ngomel, akhirnya pengetahuan Alkitabnya dibuat untuk saling menghakimi, dan seterusnya. Karena kita ini lagi keseleo, salah arah. Kita ini kayak orang yang punya otot, punya segalanya, tapi makan tidur aja kerjaannya. Semuanya akan jadi keliru. Karena kita diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bertindak sebetulnya. Maka itu saudara-saudara, Bapak Ibu. Anda hadir di kebaktian sore ini, saya puji Tuhan, selamat datang. Tapi saya rindu, apapun yang membuat Anda hadir di tempat ini, biarlah Anda tidak hadir hanya sebagai, aku hari ini belum ke gereja, harus ke gereja. No, bukan itu. Jangan saudara datang ibadah dengan firman cuma sebagai kewajiban agamawi. No, engkau dipanggil jauh lebih tinggi daripada sekedar kewajiban agama. Kekristenan bukan agama, saudara-saudara. Agama itu dibuat supaya orang itu selamat masuk surga. Orang Kristen tuh loh, tidak butuh agama. Kita ini sudah selamat. Begitu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, keselamatanmu di surga itu dijamin 100%, beres, selesai, sempurna kok. Ibadah seperti ini bukan supaya saudara masuk surga, tidak. Kita beribadah ini supaya kita bersama-sama dikuatkan untuk bertindak. Semua pengajaran saudara kalau baca ke perjanjian baru, saudara, semua surat-surat pastoral dan segala macam, itu ujung-ujungnya mendorong orang Kristen untuk bertindak. Makanya saudara tidak akan menemukan ajaran di perjanjian baru cara berdoa, tidak ada. Cara ibadah, nggak ada. Kalau mau ibadah, nyanyi dulu 3 lagu. 1 lagu pelan, 3 lagu cepat, 1 lagu lambat. Ada di Alkitab? Tidak ada. Ada berdoa tutup mata, lipat tangan, buat tanda salib? Tidak ada. Saudara kalau baca perjanjian baru, Tuhan tidak pernah mengajarkan liturgi ibadah. Karena ibadah itu sudah bagi Tuhan itu bukan suatu soal saudara melakukan sesuatu sehingga saudara diselamatkan. Bagi Tuhan, ini waktunya untuk bertindak. Makanya saudara akan baca kitab tindakan, kisah rasul. Di mana para murid bergerak. Cerita, mulai terjadi kisah, mulai terjadi sejarah. Di mana orang-orang biasa, orang-orang bodoh, nelayan, tukang kayu, pemungut cukai ini berhadapan dengan pejabat-pejabat. Di penjara, dianiaya. Dan mereka memegang teguh kesaksian mereka. Sampai nyawa mereka pun diserahkan. That is Christianity. Not a religion. Bukan agama sebetulnya. Sadari panggilan ini, saudara-saudara. Apakah dengan mengikuti panggilan ini berarti saudara hidupmu akan gampang? Enggak. Kita tetap bisa menjadi orang biasa kok. Kadang-kadang ya kesulitan finansial, ya kena sakit, ya bisa sakit. Tetap manusia biasa. Tapi di dalam sini ada satu mentalitas yang namanya mentalitas kerajaan Allah. Yesus pernah bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semua yang kau perlukan itu akan disediakan, ditambahkan bagimu. Memang kerajaan inilah yang harus kita kejar, saudara-saudara. Bagaimana membuat kerajaan Allah yang tidak nampak itu bertata di hati kita. Itulah tugas kita sebagai orang Kristen. Dan bagaimana kemudian membuat kerajaan ini berkembang dan makin besar dan makin besar. 1, tadi saya bilang kebenaran tentang kerajaan Allah. Yang kedua, kebenaran tentang diri kita. Yang ketiga, saudara, poin saya yang ketiga adalah kebenaran tentang kembalinya Yesus. Waktu mereka mendangak gitu, malaikat bilang, sudahlah, kamu tuh lihat apa? Yesus ini akan kembali dengan cara yang sama. Saya mengimani kalimat ini. Artinya apa, saudara? Kedatangan Yesus yang kedua itu it will become a historical reality. Itu bukan sebuah simbol, maksudnya, oh Yesus itu sudah datang dalam rupa tubuhnya gereja. No.
Ada pengajaran seperti itu. Yesus itu sudah kembali kok sekian ribu tahun lalu. Dia sudah datang sebetulnya. Dalam rupa perlambang gitu. Dalam rupa firman-Nya. Ini firman kan sudah selesai toh. Firman itu kan Yesus toh. Dan segala macam ajaran lah pokoknya. Tidak. Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Ada satu spot di dunia. Ada satu koordinat di planet bumi. Tempat di mana Ia memutuskan akan turun di koordinat itu. Nggak tahu di mana letaknya. Mungkin di Yerusalem, mungkin saya tidak tahu. Tapi akan ada satu titik di planet bumi secara fisik. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti dia naik. Dan kalau kita memahami itu bahwa realita kembalinya Yesus adalah sebuah realita. Inilah yang akan menjadi faktor pendorong bagi kita untuk melakukan panggilan kita. Betul nggak? Orang Kristen lupa panggilannya kenapa? Kita tidak pernah mikir bahwa Yesus itu akan kembali. Kalau Yesus akan datang kembali, dia akan cari Anda loh. Serius. Dia akan tanya kepada saudara nanti. Apa yang kamu lakukan dengan semua kuasa, dengan semua perlengkapan, dengan semua yang sudah aku sediakan. Apa yang kamu lakukan? Itu sudah diceritakan, diumamakan jauh-jauh hari soal talenta, soal segala macam. Tuhan ingin agar kita ini menjadi orang-orang yang bertindak sesuai dengan panggilan kita. Bukan berarti, kita semua jadi misionaris. No, maksud saya bukan itu, saudara-saudara. Tapi begini, berhentilah menjadi konsumen gereja. Itu loh maksud saya. Jangan jadi konsumen. Libatkan diri saudara. Beri dirimu untuk dimuridkan. Terlibatlah di sebuah kelompok Kristen yang solid, di mana engkau diajar, dibimbing, dimentor. Dan setelah itu, waktunya saudara harus memuridkan orang lain. Itulah pertumbuhan, itulah misinya. Jadikan semua bangsa muridku. Jadikan dirimu sebagai alat, sebagai saksi. Di mana pada saat kau memuridkan orang lain, waktu saudara menjangkau orang lain, disitulah yang namanya kuasa Allah itu bekerja mengalir lewat saudara. Mujizat itu, yang namanya mujizat itu. Orang kan pada lagu ini, mujizat terjadi untukku. Itu sudah keliru secara Alkitab. Mujizat itu tidak pernah terjadi untuk saudara. Mujizat itu terjadi dari saudara untuk kepentingan orang lain. Mujizat itu terjadi dalam rangka saudara bertindak untuk Injil. Dan pada saat kau bertindak itulah Allah meneguhkan pekerjaan saudara dengan tanda-tanda ajaib. Hari-hari ini orang Kristen berdoa, minta mujizat untuk siapa? Untuk diri sendiri. Loh, Allah tuh murah hati. Saya bukan tipe orang yang menyalahkan. Itu dosa. Enggak, saudara. Enggak. Tapi kalau saudara minta mujizat cuma untuk dirimu sendiri, menurut saya, saudara kan jarang mengalami mujizat. Karena yang namanya Yesus pun tidak pernah buat mujizat untuk dirinya sendiri loh. Enggak. Dia pernah dipancing sama iblis toh. Kalau kau anak Allah, buatlah batu menjadi roti. Itu pencobaan apa? Itu pencobaan untuk membuat orang itu menggunakan kuasa mujizat untuk kepentingan perutnya. Maksud salah? Saudara lihat pencobaan itu. Yesus menolak. Karena tujuan mujizat bukan untuk diri sendiri sebetulnya. Dia jalan di atas air. Dia nolong murid-muridnya. Dia bagikan orang mati. Dia lakukan ini, lakukan itu. Tidak pernah Yesus melakukan mujizat yang untuk kepentingannya. No. Tidak. Cari di Alkitab. Tidak ada, saudara. Dia berdoa minta mujizat. Ya Bapa. Mungkin pernah kalian di Getsemani. Jikalau mungkin. Biarlah cawan ini berlalu. Dia minta mujizat untuk kepentingan dirinya. Ya nggak dijawab kok. Toh dia harus mengalami semua itu. Dia akan datang kembali. Dan saya rindu setiap kita, saudara. Ini betul-betul akan menjadi historical reality. Akan menjadi sebuah masa dalam sejarah. Akan ada tanggalnya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Di negara ini, di kota ini, di koordinat ini. Turun seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dalam segala kemuliaannya. Dan kalau itu terjadi, saudara pasti mendengarnya lewat TV. Lewat internet. Live streaming, siaran langsung. Ya, of course. Makanya kita bilang bahwa pada saat dia kembali, seluruh dunia akan melihatnya. Ya, lewat TV. Dan saya rindu, saya mikir kalau itu terjadi di zaman kita masih hidup. Saya pikir biarlah kita menjadi orang-orang yang paling bersorak-sorai.
Yes, Jesus is coming back. Bukan menjadi orang yang ketakutan. Mati aku. Waduh, aku belum siap. Aku belum apa-apa. Siapkan diri saudara. Sore hari ini kalau ada di antara Anda yang datang dengan beban, dengan pergumulan, dengan keraguan,